Berhenti di situ. Berhenti di situ. Diam, jangan lari. Berhenti. Jangan lari. Tempat apa ini? Segel giok kekaisaran? Mahkota Phoenix Permaisuri Wu, ini harta milik Permaisuri sendiri. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Kaisar Qin, Permaisuri Wu, dan Dewa Kekayaan, Guru Besar Taoisme. Orang yang bisa membuat para kaisar ini dan para jenderal berlomba sujud di hadapannya. Sosok besar macam apa yang terkubur. Di kedalaman makam ini, Jaka, kau tidak bisa kabur. Keberuntungan keluarga Haryanto sudah habis, pergi ke neraka. Siapapun yang memasuki makam kekaisaran akan mati. Tidak, tidak. Dewa telah turun. Engkau membangunkanku dari istirahat abadiku. Apa kesalahan yang engkau perbuat? Engkau telah membangunkanku dari istirahat abadiku. Pelanggaran apa yang telah kau lakukan? Manusia fana yang lancang, tuanku telah datang untuk nirwana. Beraninya kau masuk tanpa izin? Tuanku terbangun setengah siklus lebih awal. Kau akan menderita 5 bencana dan 3 kekurangan dan keluargamu akan hancur. Bukan begitu, Yang Mulia. Aku sedang melarikan diri dari musuh, tidak ada jalan keluar. Aku terpaksa memohon bantuan. Aku akan menanggung segala dosa. Jangan sakiti keluargaku. Ya, kau tidak bermaksud mengganggu, tapi kau membantuku melewati cobaan dan mencapai hati surgawi. Aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Guru, kenapa? Aku tidak punya permintaan lain. Tapi aku hanya meminta agar engkau memberkati keluargaku agar makmur. Kami akan menjadi abdimu selamanya. Maka aku anugerahkan takdir ini kepadamu. Tanda perbudakan ini akan muncul pada setiap anggota keluargamu. Jika kau melanggar perjanjian, kau akan kehilangan semua yang kuberikan, menderita hukuman ilahi, dan keluargamu akan musnah. Tenanglah, Guru. Kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Ambillah segel Suzaku. Itu bisa mengubah takdirmu, dan pedang Phoenix untuk membunuh roh jahat. Mereka akan melindungi keluargamu selama 60 tahun. Ingat, tidak ada yang tidak diizinkan boleh menyentuh segel, atau mereka akan disambar petir darah dan api Phoenix. Terima kasih, Guru. Pergilah sekarang. Aku perlu tidur selama nirwana. Setelah aku mengenakan baju zirahku, aku akan datang ke keluargamu. Maka keluargamu akan sempurna dan angin 1000 tahun akan bertiup. Ayahanda, kenapa engkau terus melihat ke utara? Saat siklus Jiazi tiba,
Sang dewa turun. Ada apa? Orang tua itu bangkit kembali. Akhirnya tiba. Sang dewa telah bangkit dari abu. Keluarga kita akan melambung. Keluarga kita didirikan oleh sang dewa. Saat dia tiba, kita harus mengakuinya sebagai guru agar kita bisa makmur selama ribuan tahun. Ingat, siapapun yang tidak patuh akan dihancurkan. Guru, Selamat guru. Bangunlah semuanya. Terima kasih guru telah memberiku kehidupan. Aku masih memiliki ikatan dengan keluarga ini. Kalian ikut aku turun gunung. Gunakan kekuatan kalian di dunia fana untuk melindungi keluarga. Mengerti. Jaka, sebelum kakek meninggal, dia bilang kita harus menyembah seorang dewa sebagai guru. Menurutmu itu benar? Dia hanya bicara omong kosong. Karena dia sakit. Menurutku itu juga palsu. Kemakmuran kita berasal dari kerja keras kita sendiri, bukan berkat peri. Viko, sudah waktunya mengistirahatkan ayah dengan tenang dan mengumumkan kepala keluarga baru dan menyerahkan stempel keluarga. Berhenti. Ayah menekankan bahwa tanpa persetujuan leluhur, kamu tidak boleh menyentuh stempel itu. Kamu lupa mengenai pemakaman? Kita harus menunggu para dewa datang sebelum kita menguburnya. Sungguh saja. Viko, kamu tidak benar-benar percaya omong kosong itu kan? Mengakui guru kita menyangkut masa depan keluarga kita selama ribuan tahun. Kita tidak bisa menganggapnya enteng. Viko, menurutku kamu benar-benar bingung. Kita mencapai semua ini melalui usaha kita sendiri, bukan dewa-dewa. Siapa ini? Karena kamu melihatku, kenapa kamu tidak berlutut? Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke makam leluhur kami. aneh, hujan berhenti begitu dia muncul. Nona, ini makam leluhur kami. Orang luar tidak boleh masuk. Silakan. Pergi sekarang. Aku datang untuk menepati janji yang kubuat dengan Jaka 60 tahun lalu.
Aku akan mengambil keluarga Haryanto sebagai pelayanku. Pelayan? Nona, Anda dewa yang disebut ayahku? Apa lelucon? Kesampingkan apakah cerita dewa ayahanda itu benar? Lihat dia baru 20 tahun. Bagaimana mungkin dia seorang dewa agung? Ya, dia hanya gadis kecil, membuat masalah di makam leluhur keluarga kami. Apa kau tidak takut kami akan memukulmu sampai mati? Beraninya kau menghina guru agungku? Sujud. Rudi, ada apa? Ada apa yang terjadi? Dulu, jika Jaka tidak memohon kepada guru agungku untuk mengambil kalian sebagai pelayan, kalian hanyalah pengungsi. Bagaimana mungkin kalian bisa mencapai ini? Konyol, keluarga kami naik dalam 60 tahun menjadi keluarga teratas di kota J. Karena bakat dan kerja keras kami. Apa hubungannya dia dengan itu? Kau 60 tahun lalu, aku melihat Jaka punya sedikit bakat, tapi aku tidak menyangka keturunannya. Menjadi bodoh yang keras kepala. Tahukah kau akibat melanggar janji? Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sial, trik apa yang dipakai penyihir ini? Ini kekuatan sang abadi? Mungkin dia memang yang sebenarnya. Yang mulia, keluarga kami tidak tahu diri. Mohon tenang. Sekarang kau yang bertanggung jawab. Bersamamu, keluarga ini bisa bertahan beberapa tahun lagi. Viko, kau benar-benar percaya padanya? Kau lihat kemampuannya, tapi kau tidak percaya kata-kata ayah? Tidak, kau pikir bisa lolos dengan beberapa kata? Tidak mungkin, kecuali ayahku sendiri yang mengatakan. Karena kau tidak percaya padaku, aku akan biarkan Jaka bicara sendiri. Kau gila, biarkan ayahku yang sudah mati bicara. Jaka, kau bilang pada mereka. Apa yang terjadi? Kalian bodoh. Berlutut. Kau bisa memerintah hidup dan mati sesuka hati? Kalian semua, cepat berlutut! Kalian bodoh, dengarkan. 60 tahun lalu, aku mencari dewa untuk menyelamatkan keluarga kita. Dan begitulah kita sampai di hari ini. Beraninya kau melawan gurumu? Kau ingin aku mati dengan penyesalan? Kami salah. Mulai hari ini, keluarga kami akan setia kepada Tuhan kami. Beristirahatlah dengan tenang. Jaka. Benarkah itu ayah yang berbicara? Ini sihir peri. Omong kosong sihir peri. Gadis kecil? Kau pikir kau bisa mengambil alih bisnis keluarga kami? Kau delusional. Jaka, ayah sendiri yang mengonfirmasi. Kau tidak percaya? Viko, apa kau bersekongkol dengan pembohong ini? Apa maksudmu, Jaka? Tipuan dewa gadungan ini, semua itu alat peraga yang mereka siapkan untuk mengambil harta kita dan membaginya. Apa? Oh, aku paham. Pantas saja kamu tidak membiarkan aku menyentuh segel. Jadi kalian berdua bersekongkol. Candice, ibu harus menangani ini. Viko, jelaskan dengan jelas atau aku tidak akan tinggal diam. Kamu buta terhadap dewa sejati. Apa kamu akan membiarkan kekayaan keluarga kita yang 1000 tahun lenyap? Viko, ambisimu terbongkar. Mulai sekarang, aku yang akan memimpin pemakaman. Angkat tangan jika setuju. Aku setuju. Aku juga setuju. Kau... Semuanya, dengarkan. Waktu keberuntungan telah tiba. Kuburkan orang tua itu segera. Kami akan urus mereka berdua setelah kepala keluarga baru ditetapkan dan segel diserahkan untuk suksesi. Aku setuju dengan kakak kedua. Ayo mulai. Peti mati ini
tidak bisa dikubur hari ini. Apa katamu? Jaka adalah pelayan tuanku dan diberkati oleh tuanku. Tanpa izin tuanku, dia tidak boleh dikubur. Sekarang dia tidak mendidik keturunannya dengan baik, hamba berdosa tidak layak dikubur. Kau masih berpura-pura? Baik, katamu kami tidak bisa menguburnya? Aku akan menguburnya untuk menunjukkan padamu. Mengubur peti mati secara paksa adalah pemberontakan. Para pengusung akan mati mendadak. Kalian semua dengar itu. Hanya seorang wanita ingin kami tak bisa mengubur? Setelah ayahku dikubur, aku akan bereskan dengan kalian para pembohong. Yuk mulai. Apa yang terjadi? Cuacanya berubah. Badai petir datang. Bukan waktunya. Jaka, Rudi, langit menghentikan kalian. Minta maaf pada para dewa sekarang. Masih ada waktu. Hanya cuaca saja. Apa yang diributkan? Semua angkat. Apa yang terjadi jika kalian menunda? Jangan salahkan aku atas hukum keluarga. Tuan kedua, peti mati tiba-tiba seberat 1000 kati. Kami sama sekali tidak bisa mengangkatnya. Sialan, kalian semua tidak berguna. Serahkan padaku. Untungnya Rudi berlatih silat dengan kekuatan melawan harimau dan macan tutul. Hari ini berguna juga. Bukankah kau bilang kami tidak bisa memindahkannya? Bagaimana kau jelaskan ini sekarang? Mudah. Aku bilang kalian tidak bisa memindahkannya. Dan aku serius. Rudi, kau baik-baik saja. Seperti yang dikatakan wanita itu, para pengusungnya tewas di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah karma itu benar? Guruku sudah memperingatkanmu. Diam, jangan kira aku tidak tahu apa yang terjadi. Viko, kau benar-benar berusaha keras untuk menipu kami, kan? Kau benar-benar mengotak-atik tali itu. Jaka, jangan bicara omong kosong. Kau dan Rudi yang menyiapkan tali. Masa aku bisa mengotak-atik? Lagi pula, dia memperingatkan peti mati tidak boleh dipindahkan. Kau memaksa, dan itu membawa bencana bagi keluarga. Cukup, kau pikir aku takut? Aku tidak percaya. Keluarga Haryanto tidak bisa mengubur peti mati. Panggil lebih banyak orang. Dengarkan perintahku, angkat. Peti mati sudah terkubur. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau melawan kehendak langit. Malapetaka akan datang, keluargamu tidak punya banyak waktu lagi. Masih berpura-pura, aku ingin melihat malapetaka apa yang akan menimpa keluargaku. Kenapa banyak burung gagak? Kenapa banyak gagak? Tidak, ini pertanda buruk. Mungkin kita telah membuat marah langit. Guru, ampunilah kami. Kami buta. Tolong ampuni keluarga kami. Demi ayahku. Kami bersedia membayar berapapun, baik demi Jaka. 60 tahun pengabdian tulus, aku akan memberimu satu kesempatan. Sebelum dupa ini habis, kembalikan segel Suzaku dengan utuh, dan kalian akan terhindar dari kepunahan. Jika tidak, dendam dan arwah akan menghantui kalian. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Keberuntungan dan kesempatan takdir klan kita akan lenyap bersamanya. Tapi itu masih lebih baik daripada seluruh klan kita dimusnahkan. Terima kasih atas ampunanmu.
Viko, apa yang kau lakukan? Jangan coba-coba mengambil segel. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau rela melihat kami binasa? Kaulah yang menghancurkan kami. Aku akui kau punya kemampuan, tapi itu saja. Kau menginginkan segel kami, mimpi saja. Pendekar. Siap. Viko, aku beri kau kesempatan bertobat. Jika kau ikut wanita itu mencelakai keluarga kami, jangan salahkan aku jika kasar. Kau... Kapan kau sadar? Kau bilang segel itu pusaka keluargamu? Atau apa? Segel itu memilih kakekku 60 tahun lalu dan memberkati kita sejak saat itu. Konyol, ayahmu awalnya ditakdirkan menjadi kesepian dan lumpuh. Jika guru tidak mengasihaninya, dia tidak akan bisa mengubah nasibnya. Kamu bilang apa? Dan putra sulungmu ditakdirkan kelaparan di jalanan, segel itu menekan dewa kemiskinan. Sehingga kamu bisa membangun kekayaan. Kakak keduamu ditakdirkan mati muda di usia 40, tapi segel itu memberkatinya. Dia seharusnya mati hari ini. Sedangkan kamu lahir lemah, tanpa pencucian sumsum segel, kau akan terbaring di tempat tidur dan mati muda, apalagi mencapai puncak bela diri. Omong kosong. Aku terlahir kuat, mana mungkin aku lemah? Dan aku sehat, bagaimana mungkin aku mati muda? Kau masih punya setengah batang dupa. Berhenti bicara omong kosong. Hari ini, aku tak akan biarkan kau mengambil alih. Kalian semua saksikan. Pembohong ini bersekongkol dengan Viko, mengacaukan pemakaman, berbicara sembarangan, dan berusaha menjadikan kita budak. Hari ini, aku akan menegakkan hukum keluarga dan menghukum mereka berdua. Jaka, apa yang kau lakukan? Viko, tindakanmu hari ini membuatmu tak layak jadi bagian keluarga. Aku rela menjadi kepala keluarga baru. Dan membersihkan para sampah. Aku setuju. Saya juga setuju. Viko secara terang-terangan punya wanita lain. Dia tidak menghormatimu. Kau harus memutuskan sekarang. Viko, jelaskan sekarang juga, atau aku akan menceraikanmu. Kalian semua gila. Aku belum pernah melihat dewa itu sebelumnya. Bukan seperti yang kalian kira. Ini tanda darah unik keluarga kami. Bagaimana dia memilikinya? Oh, begitu. Viko, dia bukan selirmu. Dia anak harammu. Pantaskan kau berkorban demi dia? Kau mau merebut harta kami? Apa, Viko, kau bajingan? Aku akan membunuhmu. Kau gila, hentikan. Baik, Viko, kau berani memukulku demi dia? Aku akan mencabik-cabiknya di depanmu. Berani-beraninya manusia rendahan menyentuh guru agung. Kau tidak pantas. Jalang. Akan kuberi kau pelajaran. Cukup. Dupa. Hampir habis terbakar. Dan kau masih membuat masalah. Jika kau terus begini, keluarga akan hancur. Viko, aku akan menceraikanmu besok. Keluargaku akan dukung penuh putra kedua. Apa? Nah, mulai sekarang aku kepala keluarga baru. Bawakan silsilah klan. Viko, kau bersekongkol dengan bajingan dan memaksa kami menjadi budak. Kau tidak layak. Kau sekarang diusir. Melakukan ini, apa kau tidak takut ayah mati dengan penyesalan? Ya seharusnya lega. Kaulah bencana sebenarnya bagi keluarga kita. Segel itu milikku. Langit memperingatkan, hentikan sekarang, hentikan! Semua kejayaan keluarga kita akan sia-sia. Jangan coba menakutiku. Keluarga kita telah makmur selama 60 tahun tanpa gagal. Mulai sekarang, di bawahku, kita akan benar-benar bangkit selama 1000 tahun. Kukatakan sebelum dupa habis terbakar, kembalikan segelnya.
Jika kau berani menyentuhnya lagi, karma akan datang, bencana yang sesungguhnya. Tidak pernah berakhir kan? Setelah aku mendapatkan segel utama, aku akan menghadapimu. Segel itu milikku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Begitukah? Jika ada yang menyentuhnya tanpa izin, mereka akan terkena petir darah dan api Phoenix. Menyentuh segel keluarga akan memicu petir darah dan membakar jiwamu. Jaka, Apa yang terjadi? Dia benar. Kuperingatkan kalian. Kekuatan dewa tidak bisa ditebak dan tidak bisa dihina. Kalian bodoh tidak mendengarkan. Kekuatan ilahi apa? Puncak gunung tinggi, banyak pohon, petir, dan api itu biasa. Jalan kecil, aku hanya tidak fokus dan tidak bisa menghindar. Kalau kau benar-benar kuat, bawakan aku petir dan api lagi. Ayo. Jaka benar, itu hanya kebetulan. Itu tidak berarti apa-apa. Kalau kau sekuat yang kau klaim, kenapa kita masih berdiri di sini? Jangan khawatir, dalam setengah seperempat jam, akhirmu akan tiba. Setengah seperempat, kau maksud kita hanya punya setengah jam lagi, bahkan surga tidak tahan denganmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalian bodoh. Apa kau pikir bisa lolos dari hukuman surga? Hukuman akan datang sampai mati. Ini akan menyerang lagi dalam setengah sebatang dupa, maka keluargamu akan kehilangan semua kemuliaan dan setiap keturunan akan mati. Kau masih ngomong kosong. Kalau kakak kedua tidak bisa menghadapimu, aku akan membuatmu meminta maaf pada leluhur kita. Pergi ke neraka. Tidak. Persetan. Hentikan. Tanganku. Rudy. Ada apa? Kau kan terlahir kuat, masa kau tidak bisa menyentuhnya? Jaka, wanita ini terlalu aneh. Jaka, Rudy, hari ini banyak hal aneh. Ayo kita menyerah saja. Bagaimana kita bisa menyerahkan bisnis keluarga besar kita kepada bajingan itu dan tunduk? Tapi kita tak bisa apa-apa padanya. Siapa bilang tak bisa? Bukankah kita punya senjata itu untuk menghancurkannya? Aku ingin melihat apa yang disebut dewa ini ada di depan senjata itu. Jaka, maksudmu senjata sakti yang disembah keluarga kita selama 60 tahun? Pedang Phoenix? Ya, Ku dengar pedang itu bisa menebas dewa dan iblis. Itu satu-satunya benda sakti yang pantas disebut. bukankah dia mengaku tak terkalahkan dan memegang hidup dan mati? Ayo kita lihat apakah dia masih bisa mengendalikan takdirnya di depan senjata sakti keluarga kita. Pergi, bawa senjata sakti. Kau gila. Pedang ilahi itu memiliki kekuatan besar. Kau akan menggunakannya untuk melukai tuanmu. Kau akan menghancurkan kesempatan terakhir kita untuk bertahan. Jaka, kenapa pedangnya bergetar? Ya, Pedang ini memiliki roh, pasti merasakan kekuatan tuannya. Jaka, Rudy, berhenti sekarang. Omong kosong, pasti pedang suci ini haus darah. Pedang sudah terhunus sekarang, gadis kecil. Entah kau Phoenix atau dewa, kau akan binasa. Benarkah? Aku ingin melihat bagaimana kau akan menebasku. Masih bicara besar saat kau akan mati. Rudy, jangan buang kata-kata, cabut pedang dan bunuh dia. Apa yang kau tunggu? Cabut pedangnya, bunuh gadis ini. Tidak, Jaka. Pedangnya aneh hari ini. Aku tidak bisa mencabutnya. Manusia bodoh, pedang ini aslinya milik tuanku. Berani-beraninya terhunus di depan tuannya. Aku peringatkan, berhenti sekarang. Dan kebalikan, jika pedang ini terhunus setengah inci pun, semua yang bernama Haryanto, tua muda, laki-laki dan perempuan, Akan kehilangan 50 tahun hidup seketika. dan mati dengan mengerikan. Hei, kalian berdua dengar itu. Hentikan. Tutup mulutmu. Keluarga kita punya banyak keturunan.
Apa kau benar-benar pikir kami akan kehilangan 50 tahun hanya karena katamu? Kalian berempat bersama cabut pedangnya dan bunuh dia. Aku ingin melihat apakah karma yang disebut-sebut itu nyata. Tidak. Keluarlah. Kau bilang pedang itu tidak bisa terhunus? Apa yang bisa kau katakan sekarang? Rudi, tunggu apa lagi? Tarik pedangnya dan bunuh dia. Mati. Tidak. Bagaimana bisa? Pedangnya sudah terhunus, dewa dan iblis takut padanya. Gunungnya hampir rata, tapi wanita ini tak terluka. Siapa dia? Mencabut pedang memperpendek umur, mengayunkannya mendatangkan kematian. Nasib keluargamu sudah berakhir. Apa maksudmu? Astaga, semuanya. Pasar saham anjlok. Nilai pasar kita lenyap, kapal kargo terbalik dan tenggelam. Kekayaan kami yang berusia sahabat hancur dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Aku periksa pagi ini dan baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba anjlok? Aku periksa kapal 2 hari lalu. Semua sudah dicek. Bagaimana bisa semuanya lenyap semalam? Jaka, Kenapa? Menodongkan pedang itu ke guruku adalah pemberontakan, membangkitkan murka langit. Leluhurmu di alam baka tidak bisa tenang. ledakan, bahkan batu nisan leluhur meledak. Kalian keturunan durhaka. Kalian menentang langit dan mengkhianati leluhur. Kalian akan membuat keluarga kita terlahir kembali sebagai hewan. Apa yang terjadi? Jaka. Wajahku. Jaka? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa jadi begini? Mustahil. Apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak melakukan apapun, kau melawan langit. Kau kehilangan 50 tahun hidup. Mustahil. Kakak keduaku baik-baik saja. Bagaimana dia bisa kehilangan 50 tahun dalam sekejap? Kau penyihir, kau merapal mantra. Setelah aku membunuhmu, aku patahkan kutukanmu. Kakiku. Rudi. Aku berlatih bela diri sejak kecil. Masa kakiku patah karena jatuh? Kau sudah lebih dari 90, patah kaki setelah jatuh sudah termasuk tulang kuat. Gigiku, rambutku. Mataku, aku tidak bisa melihat. Semua anggota keluarga. Mereka semua kehilangan 50 tahun hidup. Kekonyolan ini nyata. Aku sudah bilang padamu. Guru Agung adalah dewa sejati yang memberkati keluarga kita. Tapi kalian semua tidak mendengarkanku. Sekarang lihat diri kalian sendiri. Apa kalian semua puas? Tidak, bukankah kau bilang seluruh keluarga akan kehilangan 50 tahun? Kenapa hanya dia? Viko masih baik-baik saja. Viko dengan tulus mengakui guru dan dikeluarkan dari silsilah keluarga. Dia diusir. Artinya dia tidak terkena karma. Sungguh benar. Benar-benar seperti ini. Semua ini salah kami sendiri. Jaka. Dia benar-benar mati. Semua yang dia katakan menjadi kenyataan. Guru, aku bodoh. Aku terkena sihir Jaka. Aku tahu aku salah. Mohon ampuni aku. Aku rela melayani guru seperti Viko. Guru? Kami semua terkena sihir. Mohon ampuni kami. Viko, aku istri sahmu dan nyonya keluarga. Tolong mohon pada guru untuk mengampuni kami. Ya Viko, aku kakakmu sendiri. Ingatlah orang tua kita yang telah tiada. Tolong mohon pada guru agar mengampuni kami. Guru,
Kalian menuai apa yang kalian tabur. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian menyia-nyiakannya. Hukum alam, karma tidak terhindarkan. Keluarga kitalah yang mendatangkan ini pada diri kita sendiri. Guru, saya tidak mampu karena gagal mendisiplinkan anak buah saya. Hari ini, saya membawa anggota klan yang tersisa untuk mengembalikan segel Suzaku. Mohon maafkan kami. Benar dan salah, langit yang akan menghakimi. Karena kamu belum dihukum oleh langit, jangan anggap dirimu berdosa. Mulai sekarang, hubungan guru muridku dengan keluargamu berakhir. Guruku murah hati dan tidak menyalahkanku atas kegagalanku mengelola. Tapi saya tidak bisa melupakan perintah ayah saya. Saya akan mengabdi padamu seumur hidup untuk menebus pengkhianatanku. Sungguh terpuji kamu memiliki niat seperti itu. Kalau begitu, siapkanlah halaman yang tenang. Aku perlu istirahat. Terima kasih guru karena telah memberi keluarga kami kesempatan untuk menebus dosa. Sayang sekali, ayahku berharap pada kesempatan 1000 tahun dan sekarang hancur. Ayahmu memiliki berkah yang dalam. Selama kalian para keturunan tidak melupakan niat aslinya dan tetap menjaga hati yang lurus, keluargamu mungkin masih bisa pulih. Keluarga Haryantoku mulai sekarang akan mengingat ajaranmu. Kamu boleh pergi. Terima kasih guru. Keluarlah. Salam guru. Salam guru. Guru, kami mengikuti perintahmu untuk menyiapkan hadiah terbaik untuk keluarga Haryanto agar memperpanjang keberuntungan mereka selama 1000 tahun. Namun keluarga Haryanto tidak tahu berterima kasih dan melawanmu. Mereka pantas mati. Yah, itu nasib mereka. Guru, sekarang urusan duniawimu sudah selesai. Apa rencanamu selanjutnya? 1000 tahun yang lalu, saat aku hendak memasuki nirwana, aku memberikan 5 artefak dewa, naga biru, macan putih, kura-kura hitam, burung vermilion, dan kilin kepada 5 klanmu dari timur, barat, selatan, utara, dan tengah untuk menjaga 9 provinsi atas namaku. Aku telah melewati 5 cobaan dan menyelesaikan kultivasiku. Aku hanya menunggu keselarasan 9 bintang untuk naik tingkat ke alam dewa. Selamat guru. Guru, kami akan kembali ke keluarga kami dan memberitahu keturunan kami untuk menyiapkan artefak untuk menyambutmu. Pergilah, saat artefak sudah siap, 4 klanmu akan menyelesaikan jasa mereka. Kemudian kalian bisa naik tingkat bersamaku di platform kenaikan. Terima kasih guru. Ya ampun. Apa? Ini kakek buyut masih hidup? Guru. Tiga 3000 tahun yang lalu, saya mendapat pencerahan dari seorang dewa dan diberikan kuali macan putih. Kuali ini menyimpan kekuatan kerajaan, membantu sebuah klan mencapai supremasi dan menyatukan 9 negara, sehingga keluarga kami bisa berkembang selama ribuan tahun. Sekarang dewa itu datang untuk mengambil kuali macan putih. Kamu harus menyambutnya dengan hormat dan mengembalikan artefak itu tanpa kesalahan apapun. Dimengerti, itu perintah guru. Kami tidak berani melanggar. Ingatlah untuk mengembalikannya dengan hormat dan jangan menghina dewa itu. Guru. Guru kita telah muncul.
itu benar-benar leluhur keluarga Qin, seseorang dari 3000 tahun yang lalu kembali? Ini terlalu aneh. Dan apa yang dia katakan tentang dewa terdengar sangat tidak bisa dipercaya. Jangan bicara sembarangan. Apakah itu benar atau tidak, kita akan tahu saat dewa itu tiba. Pergi aturlah. Dan kamu berpakaian sangat sembarangan. Pergi ganti pakaian dan sambut dewa itu. Dewa omong kosong. Jane mengundangku makan malam, aku pergi sekarang. Kamu, Hei bocah nakal, bocah nakal, kembali ke sini. Guru, apa kau baik-baik saja? Aku baik. Gadis ini cantik sekali. Mungkin dia datang untuk mencariku. Siapa mukul? Apa aku berhalusinasi? Nona, ini adalah halaman dalam dari rumah besar Irons kami. Tidak pantas bagimu masuk tanpa izin. Ya, dari mana sih gadis ini? Tidak sopan santun sama sekali. Apa penjaga di pintu semuanya mati? Berhenti teriak, mereka tak mendengar kau. Aku datang untuk mengambil kuali macan putih. Kuali macan putih. Apa leluhurmu tidak memberitahumu? Bagaimana dia tahu leluhur baru saja kembali? Mungkinkah dia dewa yang disebut leluhur? Dia tampak biasa, tidak ada aura dewa. Mungkin bukan? Leluhurku bagaimanapun juga adalah kaisar terkenal dalam sejarah Talin. Kau datang ke keluarga kami dan tidak menghormatinya, berani memanggil namanya? Apa hebatnya seorang kaisar? Dia hanya pelayan tuanku. Tuanku memanggil namanya sudah suatu kehormatan. Omong kosong. Gadis kecil, kau bilang leluhur kami adalah pelayanmu. Kenapa tidak kau bilang 5000 tahun budaya kami juga diciptakan olehmu? Kau boleh bilang begitu. Tunggu. Gadis, kau terus bilang leluhur kami mengutusmu untuk mengambil kuali macan putih. Apa kau punya bukti atau tanda? Kuali macan putih adalah tanda yang membuat keluarga kami makmur selama ribuan tahun. Ini penting, jika kau tidak punya tanda, aku tidak bisa memberikan kuali macan putih. Menarik, bahkan jika leluhurmu berdiri di hadapanku, dia tidak akan berani memintaku membuktikan identitasku. Apa kau tidak berani membuktikannya, atau kau memang tidak bisa? Kau bahkan tidak bisa menunjukkan tanda. Kau pasti pembohong. Gadis kecil, tanpa tanda, kau ingin menipu keluarga kami dari pusaka 1000 tahun? Kau sama sekali tidak menganggap kami serius. Liam, panggil polisi sekarang. Liam? Ayah. Bocah. Apa yang kamu lakukan? Ayah, kita bicara nanti. Aku selalu selesaikan semuanya dengan mudah. Tahukah kamu kenapa aku tidak bisa menyelesaikannya dengan sempurna? Karena kamu sangat mengganggu. Ini? Aku tidak percaya aku tak bisa mengatasimu. Siapa yang memukulku? Kamu benar-benar bocah nakal yang memalukan. Ku bilang panggil polisi dan tangkap pembohong ini, tapi malah... Ibu, wanita itu sangat cantik. Mana mungkin dia pembohong? Aku pikir ibu salah. Tidak, dia pembohong. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuatku bahagia pada pandangan pertama? Bodoh. Dia datang untuk mencuri artefak pusaka keluarga kita, kuali macan putih, dan kamu terobsesi dengannya.
Omong kosong, kuali macan putih diciptakan oleh tuanku. Bagaimana bisa menjadi pusaka keluargamu? 3.000 tahun yang lalu macan putih berubah menjadi jahat dan menyebabkan kekacauan. Tuanku memurnikan macan putih dengan esensinya sendiri dan menekannya di dalam kuali. Menjadikan kuali sebagai pusaka keluargamu. Tapi beraninya kamu mengaku itu milikmu? Ya, selain itu, tuanku meminjamkannya pada leluhurmu 1000 tahun yang lalu dengan sebuah kontrak. Saat tuanku terlahir kembali, dia akan mengambilnya kembali. Sekarang tuanku ada di sini, dan kamu masih belum mengembalikannya. Apa kamu melanggar kontrak? Petir di hari cerah? Ini musim dingin, petir itu biasa, jangan rewel. Ini roh jahat. Roh jahat? Guru, kuali Anda seharusnya mengusir roh jahat. Jadi kenapa ada dendam seberat ini? Roh jahat apa? Kamu hanya mengarang cerita untuk menipu kami. Kamu Jerry Irons? Sekarang kamu yang memimpin keluarga Irons? Ya, Biar aku bertanya. Kuali itu tersambar petir 100 tahun yang lalu, dan sejak itu, setiap 10 tahun para pelayan hilang tanpa jejak, ya atau tidak? sambaran petir dan hilangnya para pelayan selalu menjadi rahasia keluarga. Dan setiap kepala keluarga melarang membicarakannya. Bagaimana dia tahu? Lupakan bagaimana aku tahu, ketahuilah petir telah memecahkan segel, melepaskan dendam 1000 tahun. Macan putih, dan setiap 10 tahun ia berwujud manusia untuk melahap manusia, semakin kuat. Hari ini siklus 10 tahun lagi. Pada siang hari, macan putih akan bebas dan mulai membunuh. Jika kalian tidak ingin lebih banyak kematian, serahkan kuali sekarang. Omong kosong apa tentang harimau pemakan manusia? Astaga. Kamu hanya mengincar pusaka keluarga kami. Cerita aneh apa yang kau karang? Jika kalian tidak percaya padaku, tunggu sampai siang macan putih akan muncul. Nanti kalian akan lihat. Siapkan aku kamar, aku ingin yang timur. Tipuanmu terbongkar, masih pura-pura sakti dan bicara ngawur yang bikin panik orang. Usir pembohong ini. Siap. Hei, kenapa kalian berdiri saja? Ayo bergerak. Gerak. Nyonya, kami tidak bisa. Penyihir ini menyihir kami. Kami tidak bisa bergerak. Tuan, Ini petarung terbaik kami. Dan mereka dikalahkan seperti itu? Kekuatan sebesar itu, mungkinkah dia benar-benar dewa? Auman harimau? Ayah pasti salah dengar. Tidak ada harimau. ya Tuan, jangan tertipu-tipu dayanya. Jangan percaya padanya. Apa ada yang mendengar sesuatu? Tidak, tidak. Tidak, auman itu nyata. Tuan, jika Anda khawatir, panggil saja guru penjinak harimau. Keluarga Chow di sebelah baru-baru ini mengundang guru penjinak harimau. Akan saya panggil mereka sekarang, minta gurunya datang ke rumah kita. Ya, panggil dia. Minta gurunya segera datang. Kita tidak boleh biarkan macan putih membuat masalah. Kita jangan gagal dalam misi mengembalikan kuali yang diamanatkan leluhur kita. Siap. Macan putih akan segera keluar. Jika kalian tidak bertindak, keluarga kalian akan mati dicakarnya malam ini. Nona, mengutuk kami seperti itu sudah keterlaluan. Hei ayah, keluarga kita sudah berdiri 1000 tahun. Kenapa mengganggu seorang nona? Biarkan saya yang urus. Bocah nakal yang durhaka, suatu hari kau akan mati di tangan wanita. Nona, ayah saya tidak tahu apa-apa. Tolong abaikan dia. Apa Anda tidak mau istirahat? Saya akan suruh pelayan menyiapkan kamar. Kita bisa bicarakan kuali besok. Guru, anak ini memiliki hati yang baik, tapi dia tampak agak aneh. Baiklah, demi leluhur mereka, aku akan beri keturunannya satu kesempatan. Silakan lewat sini.
Kuali benar-benar memakan orang. Lihat genangan darah ini. Guru Agung sudah memberitahumu macan putih akan berubah jahat, tapi kebaikan Guru Agung kau anggap remeh. Sekarang kau menanggung akibatnya. Macan putih telah melahap 100 orang. Energi jahatnya meningkat, Kuali tidak bisa menahannya lagi. Hari ini siang, ia akan memecahkan segel sepenuhnya dan mulai membunuh. Serahkan Kuali padaku sekarang, dan kau mungkin selamat. Jangan coba-coba menakuti kami. Kuali telah disembah di kediaman kami turun-temurun dan tidak pernah memakan siapapun. Itu hanya terjadi saat kau muncul. Jadi pasti itu ulahmu. Manusia bodoh, saat siang tiba, macan putih benar-benar akan keluar. Kalian akan lihat sendiri kekuatannya. Cukup bertengkar? Periksa apakah Tuan sudah tiba. Ya, Ini macan putih memecahkan iblis dan muncul. Keluarga Erons akan alami pertumpahan darah. ibu, ayah, guru dari gerbang penjinak harimau sudah datang. Guru, Akhirnya Anda datang. Tolong lihat apa yang salah dengan ini. Tuan Erons, tenang. Coba saya lihat. Nona, kau takut? Mata peramal, bocah nakal, siapa Daddy Olsen bagimu? Siapa kau? Beraninya kau menyebut nama guruku? Jadi kau murid si kecil itu, menarik. Gurumu memohon di istana dewaku selama 7 hari 7 malam untuk mempelajari mata surgawi, dan sekarang dia menjadi seorang guru yang mendirikan sekte. Beraninya kau. Guruku naik tingkat 500 tahun lalu dan termasuk di antara para dewa. Beraninya kau menghina sekteku. Kau pendeta cilik, kaulah yang lancang. Dedi pasti tahu bahwa jika muridnya berbicara seperti itu kepada guruku, dia akan turun dan memukul kepalamu. Kau. Apa yang terjadi? Tadi masih terang, kenapa tiba-tiba gelap? Tuan, ada apa dengan langit? Apakah ada yang salah dengan kuali saya? Makhluk jahat ini, ia selamat dari tribulasi petir dan memakan banyak orang, menjadi iblis. Pada siang hari, ia akan melahap seluruh keluargamu. Para pelayan yang hilang, gadis ini benar. Mereka ditelan oleh Kuali. apa yang harus kita lakukan? Tuan, selamatkan kami. Tenanglah, Nyonya. Karena aku di sini, aku tidak akan membiarkannya menyakiti siapapun. Tolong bertindak cepat dan selamatkan keluargaku, Tuan. Serahkan padaku. Segala sesuatu di dunia, cahaya keemasan dan keberuntungan. Tuan, Tuan, Nona, apakah ini contoh klasik dari serakah yang berakhir rugi? Pendeta muda, kemampuanmu terlalu lemah. Kau tidak bisa menaklukkan harimau ini. Pendeta kecil, kemampuanmu terlalu lemah. Kau tak bisa menaklukkan harimau ini. Omong kosong. Aku di kuil sejak 8 tahun dan berlatih 60 tahun. Aku pernah lihat segala jenis monster. Masakan aku tak bisa kalahkan harimau iblis? Macan putih ini berusia lebih dari 3.000 tahun, telah menyerap kejahatan dunia, dan selamat dari sambaran petir. Bahkan gurumu, Dedi pun tak bisa menaklukkannya. Cukup bocah nakal. Kau telah menghina sekteku berulang kali. Aku tak akan biarkan kau pergi begitu saja. Hari ini aku akan mengajarimu untuk guruku. Tidak. Apa yang kau lakukan? Jika kau ingin menyentuh wanita ini, kau harus melewatiku dulu. Kau. Guru, tenanglah, hampir tengah hari. Binatang itu akan segera keluar. Tolong taklukkan harimau iblis itu dulu dan bantu keluargaku menyelesaikan pengembalian kuali. Maka keluargaku akan memenuhi kebajikannya dan aku pasti akan melaporkan kebajikanmu yang tak terhingga kepada dewa. Aku dengar pesan guru beberapa hari lalu. Sekte akan menyambut seorang dewa. Aku tak menyangka itu benar.
Kesempatan seperti ini datang padaku, aku harus merebutnya. Kau benar. Bocah nakal itu hampir membuatku marah sekali sampai aku mengacaukan semuanya. Tunggu saja, bocah nakal. Aku akan berurusan denganmu nanti. Semangat bertarung dewa, maju ke depan. Raja Iblis, pergilah. Dia memang pantas jadi pendeta gerbang penjinak harimau, menjinakkan harimau iblis sekali gebrak. Lihat itu, bocah nakal. Begitu pendeta itu bertindak, tak peduli sekuat apapun dia, pasti kalah dalam sekejap. Serangan ini benar-benar membuat macan putih marah. Dalam 10 detik, binatang itu akan keluar dari kuali. Masih bicara besar? Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran atas nama keluargaku dan gerbang penjinak harimau. Dasar gadis liar bodoh. Nona, jangan takut. Aku di belakangmu. Tak berguna, binatang jangan lancang. Nona, Anda luar biasa. Anda kalahkan harimau itu dengan tangan kosong. Binatang ini sudah bersayap. Guru, apa arti sayap itu? Harimau bersayap bisa membunuh dewa. Hari ini kita semua mungkin mati di sini dan menjadi makanannya. Apa yang kita lakukan? Guru, selamatkan kami. Jangan mendekat. Mundur. Binatang ini sangat kuat. Satu telapak tangan bisa menghancurkan gunung. Namun gadis ini menahannya dengan satu tangan. Siapa dia? Saat gerbang penjinak harimau di bawah Dedi, tidak ada kejahatan yang berani masuk, tapi sekarang jatuh begitu rendah, generasi menurun. Dasar rendahan, berhenti. Gadis ini menjinakkan harimau putih dalam satu gerakan. Mungkinkah dia sang dewi? Sudah kubilang berkali-kali. Guruku adalah guru leluhurmu, kamu tidak mau dengar, kalian pelayan terburuk yang pernah kulatih. Aku telah buta dan gagal mengenali guru. Mohon maafkan aku. Kau tunggu apa lagi? Kemarilah, minta maaf pada guru. Baik-baik. Owen, generasi ke-38 dari gerbang penjinak harimau, memohon ampun kepada guru. Pergi ke balai leluhur dan terimalah hukuman. Leluhurmu akan menghukummu atas namaku. Ya. Guru, mohon tinggal. Sebelum pergi, leluhur secara khusus memerintahkan kami untuk merawat Anda dengan baik. Aku hanya melihat dua peri di sisi Anda, mungkin tidak nyaman melayani Anda. Jika Anda tidak keberatan, biarkan putraku yang tak berguna melayani Anda. Hei Tua Bangka, siapa bilang kami tidak bisa melayani dengan baik? Hei, gadis kecil, kamu salah paham. Aku tidak bermaksud begitu.
Dia kuat dan maha tahu. Jika putraku melayaninya, dia mungkin benar-benar mendapat kesempatan mencapai keabadian. Guru, putraku tangguh. Anda bisa menyuruhnya mengukir frisbee untuk Anda. Ayo nak, cepat gonggonglah untuk guru. Ayo putraku, cepat gonggong untuk guru. Tunggu, Guru, apa maksud Anda? putramu baru saja ketakutan. Dia perlu istirahat. Memahat frisbee dan menggonggong, aku akan melakukannya sendiri. Guru, Anda adalah keturunan gerbang penjinak harimau. Pekerjaan kasar seperti bicara dan bermain seharusnya tidak dilakukan oleh Anda. Itu tugas keluarga kami. Betul, siapa cepat, dia dapat. Orang tuaku yang menyuruhku menjadi hewan peliharaan guru secara adil. Mengapa Anda tidak menghormati aturan? Jaga dirimu, biar aku yang melakukannya. Aku yang lakukan. Jerry pikir kita tidak bisa merawat guru dengan baik. Orang-orang yang hampir 200 tahun ini tidak seteguh kita, dan mereka berani bersaing untuk guru. Tepat sekali. Putraku. Hentikan. Apa yang terjadi, guru? Sesuatu terjadi pada artefak lainnya. Apa? Sesuatu terjadi pada artefak lainnya. Apa, guru? Ada apa? Bolehkah saya menemani guru memeriksa rumah-rumah lain dan membantu? Kamu bocah nakal, biar aku, pendeta tua ini, dapat kesempatan untuk pamer di depan guru. Kamu tidak berguna. Kamu bahkan tidak layak jadi hewan peliharaan. Tidak perlu. Lonceng Kirin ada di gerbang penjinak macan dan perlu dijaga. Kamu cepat kembali. Tapi guru, ada banyak orang yang menjaganya. Betapa membosankan tanpa anjing untuk bermain frisbee. Guru, anjingku bisa mengambil. Tidak, putraku bisa melakukan segalanya. Biarkan dia tinggal dan membantu. Aku menang. Di antara 5 binatang suci, kura-kura hitam menguasai kedamaian dan keberuntungan, serta membersihkan semua kejahatan jahat. Seharusnya tidak seperti macan putih. Kenapa ada aura pembunuhan yang begitu berat di atas keluarga Wu? Guru, ayo naik dan lihat. Kalian. Kamu pergi ke Villa Wu? Iya, ada apa? Jangan pergi, villa itu berhantu. Villa itu angker. Maksudmu? Tuan, Apa maksud Tuan dengan angker? Ada hantu di sana. Dulu aku mengantar sayur ke sana. Suatu malam aku melihatnya. Aku takut, bahkan memikirkannya sekarang. Dengarkan aku, jangan ke sana, jangan. Guru, hai guru. Aku rasa desa ini aneh. Mungkin benar ada hantu. Hai guru, pelan-pelan. Biarkan aku melindungi guru. Ya ampun, ya ampun. salam guru. Jadi Anda kepala keluarga Wu. Anda diam-diam berdiri di sana dan membuatku kaget. Coffee. Karena kamu tahu siapa aku, pasti leluhurmu sudah menjelaskan. Tolong kembalikan prasasti kura-kura hitam padaku. Ya, prasasti ada di halaman belakang. Silakan guru. Guru, kenapa aku merasa keluarga Wu aneh?
bagaimana jika kepala keluarga membawa kita ke suatu tempat lalu... Tuan Wu, bukankah Anda bilang akan membawa kami ke prasasti? Di mana? Kamu mau? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Apa-apaan ini? Kita ada di sarang zombie. Atas perintah Tuan, lumpuhkan mereka. Sudah aku bilang, kepala keluarga Wu itu aneh. Astaga, kita akan dimakan zombie. Anna, karena kau tahu identitas guru, beraninya kau memberontak, tidak takut hukuman langit? Dan kau, berani kau ikut dia memberontak? Kau mau mati? Mereka terkena mantra perusak jiwa, kehilangan akal. Kau tidak bisa membangunkan mereka. Apa? Mantra terlarang kuno? Mereka yang terkena menjadi ganas dan tak berakal? Bahkan jika dipotong-potong, mereka menyatukan diri kembali dan terus bertarung. Apa? Seperti zombie? Oh tidak, kita tamat. Ya, itu mantra perusak jiwa. Guru, aku tahu kau kuat. Mungkin kau tidak sanggup menghadapi mereka. Namun, demi ikatan 1000 tahun guru murid kita, selama kau serahkan cara membuka segelnya, aku akan ampuni hidupmu. Oh, benarkah? Bagaimana jika aku tidak... Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku kasar. Serang! Para hamba durhaka, berani kalian. Petir misterius 9 langit, taati dan basmi kejahatan. Astaga, bocah, itu keren. Tidak ada apa-apa. Di hadapan guru, ini hanya trik kecil. Tidak perlu disebut. Kalau begitu, jika aku mengikuti guru, bisakah aku belajar gerakan sehebat itu? Kamu terlalu tidak berbakat, kamu tidak bisa mempelajarinya. Jadi ini petir 9 langit yang legendaris, tidak cukup kuat, anak kecil, beri aku 2 lagi, rasanya geli. Bagaimana mungkin? Mereka hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin mereka bisa menahan petirku? Petir biasa tidak bisa melukai aku. Aku menyarankanmu untuk menyerahkan metode untuk mencabut segel kura-kura hitam, untuk menghindari rasa sakit. Sejak aku lahir 3000 tahun yang lalu, tidak ada yang pernah berani sebegitu sombong di hadapanku. Masih bicara sombong, jatuhkan mereka. Kau mencari masalah. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menghancurkan tubuhku yang tak termusnahkan? Kau hanya orang rendahan. Kekuatan guruku di luar jangkauanmu. Mustahil. Serahkan prasasti kura-kura hitam, dan demi leluhurmu aku akan memberimu kematian cepat. Prasasti telah diambil oleh Guru Agung, bahkan jika kau membunuhku, kau tidak bisa mendapatkannya. Guru agungmu yang tidak berguna, hanya bersembunyi seperti pengecut. Jika dia punya nyali, keluar dan lawan guru kami. Guru Agung, jadi mantra penghancur jiwa yang menimpamu dilemparkan olehnya. Dalam 3000 tahun, ini pertama kalinya ada seseorang berani menyentuh barang-barangku. Aku akui kau punya kemampuan, tapi pria kuat itu tidak kalah darimu. Dia memiliki naga biru, kura-kura hitam, dan artefak Kirin. Jika kau benar-benar bertarung, kau mungkin tidak akan menang.
Aku menyarankanmu melepaskanku sekarang, Guru Agungku. Berisik. Kepala keluarga utara yang berusia 1000 tahun sudah mati. Guru, Anda akan naik tingkat, tetapi 3 dari 5 artefak hilang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Prasasti kura-kura hitam masih di halaman ini. Masih di sini? Kenapa aku tak bisa melihatnya? Mata surgawi, tembuslah kekosongan. Semua hukum jelas. Temukan pikiran ini, perlihatkan wajah aslimu. Prasasti kura-kura hitam benar-benar ada di sini. Keluarga Wu yang terkutuk ini, beraninya mereka menggunakan pelipatan ruang untuk menyembunyikan artefak guru. Jika kalian ingin mengambilnya, Lele harus lulus ujian kami. Siapa kalian? Beraninya kalian berpura-pura menjadi kami. kami adalah bocah emas Phoenix kuno dan gadis giok di bawah naungan Dewi Sejati. Kami datang untuk mengambil prasasti kura-kura hitam. Siapa kalian? Omong kosong jika kalian bocah emas dan gadis giok, lalu siapa kami? Kalian jelas para penipu. Kamu penipu. Guru, aku bocah emas yang asli. Jangan tertipu oleh yang palsu itu. Tepat sekali. Guru, lihat yang jelek di sana. Wajahnya dicat seperti badut. Mana bisa dia dibandingkan denganku? Guru, bagaimana dengan aku? Kamu palsu, beraninya kau mengatakan itu padaku. Aku akan mencabik-cabikmu. Hentikan. Kamu lupa, Guru Agung menyuruh kita datang dan mengambil prasasti kura-kura hitam. Kau benar. Kita hampir menunda tugas penting Guru Agung. Ayo kita tangkap para penipu ini bersama-sama dan serahkan kepada Guru Agung untuk dicabik-cabik. Beraninya para palsu ini mencoba menangkap kita? Ya ampun, apa ini? Astaga, apa ini? Aku terbang. Ini kantong dimensi kuno yang menelan langit dan bumi. Bagaimana dua penipu itu bisa memiliki senjata ajaib seperti itu? Guru, selamatkan aku. Kau masih memanggilnya guru? Guru palsumu saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kau akan terbakar menjadi abu oleh api Samadhi dan menjadi bahan bakar Guru Agungku. Kau ingin membawa mereka pergi tanpa izinku? Kau merusak kantong pemberian Guru Agungku. Kubunuh kau. Guru, pantaskah kami hanya berdiam diri? Guru, kami akan menangkap dua penipu ini dan menyerahkannya kepada guru. Kalian penipu, mati! Kalian berani menyamar sebagai kami lagi? Ino, serahkan mereka kepada guru. Pedang ilahi Phoenix. Pedang ilahi Phoenix? Awas.
Kalian beruntung hari ini para penipu. Saat guruku bangun itu akan menjadi kematian kalian. Guru, prasasti sudah diambil oleh mereka. Tidak apa-apa, biarkan mereka membawa kita ke dalangnya. Mereka sudah bangun? Mereka semua bangun. Kuperingatkan kau, jangan mendekat. Tuan Wu dan keluargaku memohon maaf kepada Anda. Mohon maafkan kami, Guru. Kau sudah bangun? Guru, akhirnya kau datang. Kami mohon engkau menegakkan keadilan bagi kami. Silakan. Beberapa hari lalu, leluhur kami kembali dan menyuruh kami menyiapkan prasasti untukmu. Tentu kami tidak berani lalai. Tapi begitu dia pergi, cepat, Guru akan tiba. Kami harus menyerahkan prasasti utuh. Ya. Siapa kau? Aku adalah guru yang telah disembah keluargamu selama ribuan tahun, datang untuk mengambil prasasti. Guruku adalah dewa sejati, bukan orang mencurigakan sepertimu. Siapa kau? Kau yang minta ini. Apa yang kau lakukan pada prasasti kura-kura hitam? Kembalikan. Karena kau begitu setia pada wanita itu, ku tinggalkan hadiah besar untuknya. Apa yang kau lakukan pada kami? Kau akan segera tahu. Saya tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Aku pernah mendengar tentang ini. Saya gagal melindungi prasasti kura-kura hitam dan malu menghadap guru. Tolong hukum saya. Mohon, Guru. Sudahlah. Ini bukan salahmu. Pergilah terima hukuman klanmu sendiri. Hukuman ringan saja sudah cukup. Baik. Guru, kepala aliran penjinak harimau dan kepala keluarga Sean bagian timur ingin sekali bertemu dengan guru. Bukankah mereka seharusnya di rumah menjaga artefak suci dan menyambut guru sekarang? Apa yang mereka lakukan di sini, di tempatku? Biarkan mereka masuk. Siap. Saya Sam, pemimpin aliran penjinak harimau saat ini. Dan saya Wade, kepala keluarga Sean. Salam hormat guru. Katakan ada apa kalian kesini? Kami mohon keputusan Anda. Baru-baru ini, aliran kami mengikuti perintah leluhur untuk menyiapkan artefak untuk Anda. Tetapi seorang wanita asing berbaju hitam masuk, melukai saya, dan mencuri lonceng kirin yang Anda berikan kepada kami. Saya gagal melindunginya. Tolong hukum saya. Apa? Sam, wanita itu juga pergi ke tempatmu untuk mencuri artefak. Jadi, artefak yang dilindungi keluargamu juga diambil olehnya? Benar. Artefak keluarga Wu saya juga diambil. Apa? Mohon guru berikan kami keadilan. Apa? Berani-beraninya dia mengambil barang-barang guru. Orang ini benar-benar mencari mati. Sepertinya sudah waktunya bertemu dengan orang misterius ini. Beraninya mereka dalam 6 jalur reinkarnasi seseorang berani melawan guru? Guru, apakah Anda tahu siapa itu? Ikut aku. Guru, awas. Apa yang kau lakukan, Sam?
Kapan kau tahu? Aku menciptakan kelima artefak, kekuatan dan napasnya kuberikan. Sejak kamu masuk, aura kirinmu yang tidak biasa membongkarmu. Katakan padaku, apa yang terjadi di gerbang penjinak harimau? Apa yang terjadi pada Dedi dan lonceng kirin? Mau tahu? Aku takkan... Guru, lari! Kau anjing yang setia, tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Guru, awas. Guru, lari! Guru, apa rencananya kali ini? Guru, aku tidak berguna. Pencuri itu mengendalikan pikiranku. Aku hanya bisa melayanimu di kehidupan selanjutnya. Guru? Hambaku, hidup atau matimu terserah padaku. Kau pikir kau siapa? Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Tuan Sam. Sam. Aku tidak menyangka bahkan seorang master sepertinya bisa dikendalikan oleh pencuri ini. Guru, siapa yang situs daftar seberang? Jadi begitu. Ayo ke gerbang penjinak harimau dulu. Guru, tunggu kami. Ini, bukankah ini Tuan Owen? Tuan, bangun. Guru. Guru. Guru, saya sudah menunggu Anda. Tolong selamatkan rekan-rekan saya. Mereka semua menjadi gila. Apa yang terjadi? Beberapa hari yang lalu, saya mengikuti perintah Anda untuk menjaga lonceng kirin, tetapi begitu saya membuka pintu, saya melihat... Saya kembali. Saya baru saja lolos dari kakak-kakak senior dan kakak-kakak perempuan yang berubah menjadi mayat darah. Tolong bantu saya, tolong selamatkan kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana Dedi? Bukankah dia sudah kembali? Bahkan urusan sekecil itu tidak bisa dia tangani. Saya tidak melihat guru saat kembali. Saya bahkan tidak melihat lonceng kirin. Jangan panik, saya akan masuk dan melihat sendiri. Selamat datang, Guru. Bukankah kamu bilang ada mayat dan darah di mana-mana? Ini yang kamu sebut mayat darah? Bagaimana bisa begini? Aku jelas melihat... Tetua Kevin, bukankah kau berubah menjadi mayat darah? Omong kosong apa yang kau bicarakan di depan Guru? Sekte kami kebal terhadap semua kejahatan. Dari mana datangnya mayat darah? Cukup, Guru ada di sini. Tunjukkan rasa hormat. Guru, silakan ke aula depan untuk minum teh. Saya akan menyiapkan lonceng kirin segera. Baik. Guru. Ayo pergi. Mustahil, benar-benar mustahil. Aku melihatnya dengan mataku sendiri dan mengalami tragedi itu. Tidak ada satupun kakak senior, laki-laki, perempuan, atau guru yang selamat. Mereka semua menjadi mayat darah. Bagaimana bisa mereka utuh? Baiklah, baiklah. Bisakah kamu duduk dulu? Tidak ada mayat darah. Kamu pasti berhalusinasi karena kelelahan berlarian. Tidak, ini pasti bukan ilusi. Guru, lonceng kirin sudah siap. Silakan menuju ke halaman. Guru, percayalah padaku. Ada tipu daya, aku tidak bisa melihatmu masuk ke halaman dan mati.
Pendeta aneh, guru hanya butuh 5 artefak untuk naik tingkat. Kenapa kau membuat masalah di sini? Pergi. Benar-benar ada mayat darah. Oh, ini? Kamu juga melihatnya? Sudah kubilang, aku melihat apa yang kulihat. Mayat darah itu sangat cerdas. Mereka pasti memasang jebakan di halaman. Kamu tidak boleh keluar. Ya jangan keluar. Guru, lonceng Kirin siap, silakan datang. Guru, tunggu. Dalam suaranya, ada tawa hantu yang samar. Jika kata Owen benar, gerbang penjinak harimau dikepung. Kita pasang penghalang dan pertahankan rumah ini, menunggu musuh. Aku bisa melindungimu untuk menerobos. Ya, tuanmu benar. Tidak apa-apa. Bagaimana aku bisa menemukan dalang di balik semua ini jika aku tidak keluar? Ini... Guru, lonceng Kirin siap. Aku jelas melihatnya berbeda tadi. Aku pikir kamu takut dan berhalusinasi. Kamu sudah lama bersama guru masih kaget payah. Langit dan bumi tak terbatas. Kian Kun pinjamkan kekuatan. Guru! Jadi, beraninya kau mengkhianati guru? Sudah aku bilang, aku melihat mayat darah, tapi kalian tidak percaya padaku. Kupikir akan butuh usaha, tapi tak kusangka Dewi Phoenix kuno yang legendaris, mantan penguasa langit dan bumi, begitu mudah tertipu. Guru Agung, aku telah memenuhi harapanmu. Aku menangkap Dewi itu hidup-hidup. Tolong hukum dia. Bagus. Tidak sia-sia aku bersusah payah mengubahmu menjadi boneka mayat darah. Kontribusimu tercatat. Terima kasih, Guru Agung. Kaulah yang melemparkan mantra penghancur jiwa pada kami. Tak kusangka sekte berusia 1000 tahun juga berada di bawah kendalimu. Ya. Sekarang gurumu telah kukalahkan, dan 5 artefak akan segera menjadi milikku. Dunia ini akhirnya memiliki tuan baru. Jika kau menyerah padaku, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau menyerah padaku, mungkin kuselamatkan nyawamu. Jangan harap, aku adalah bocah peri dari dewa kuno. Mana mungkin aku menyerah pada monster sepertimu. Lepaskan guruku sekarang, atau aku tidak akan bersikap sopan. Lepaskan dia? Lonceng Kirin bisa menelan segalanya. Gurumu yang baik itu akan segera jadi genangan nanah. Apa? Kau monster, lepaskan guruku. Leo! Jika kau tidak menyerah, kau akan mati. Beraninya kau, aku akan bertarung denganmu. Monster, aku akan bertarung denganmu. Sepertinya kalian semua ingin mati bersama jalang itu. Baik, akan kukabulkan keinginan kalian. Guru! Bagaimana mungkin? Semua yang masuk ke lonceng Kirin berubah menjadi nanah dalam kurang dari 3 menit. Bagaimana dia bisa keluar tanpa cedera? Tikus bodoh. Lonceng Kirin milikku, bagaimana bisa melukaiku? Berani kau melawan? Guru, tolong. Guru, aku sangat senang kau baik-baik saja. Kukira kau... Jalang, kau beruntung hari ini. Lain kali aku akan mengambil nyawamu. Jangan lari, serahkan lonceng Kirin.
Tidak apa-apa lonceng kirin milikku. Tak ada yang bisa merebutnya. Ini Ada apa? Guru Agung berubah jadi boneka kayu. Itu hanya seni boneka. Dodi asli dan murid-muridnya masih di tangan wanita misterius itu. Waktunya menyelesaikan urusan. Aku benar-benar meremehkan wanita itu. Tapi aku sudah menguasai 3 artefak rencana 1000 tahun ini. Akhirnya aku satu-satunya pemenang. Betul. Mereka datang. Guru di sini. Guru yang melindungi 4 klan kita ada di sini. Pencuri menyerah. Salam guru. Kamu sudah melayaniku 1000 tahun. Kenapa kamu begitu gugup? Guru, kami merasakan keanehan artefak dan bergegas ke sini, tapi kami terluka oleh pencuri ini. Hei pencuri, sekarang guru kami di sini. Kembalikan artefak. Kembali? Sebaiknya kamu tanyakan pada binatang di dalam apakah mereka mau mengakuinya sebagai guru. Dengar, naga biru marah. Mereka tidak menginginkanmu. Pencuri, jangan sebarkan kebohongan. Naga biru dibimbing oleh guruku 3000 tahun lalu dan dipuja di keluargaku. Dia tidak pernah memberontak. Ini pasti rencanamu untuk merebut artefak. Ya, guru, biarkan kami menangkap pencuri ini dan meminta maaf padamu. Coba saja. Guru, saya tidak mampu. Saya tidak bisa menaklukkan makhluk ini. Siapa kamu? Kamu tidak pantas tahu. Jika kamu pintar, serahkan harimau putih dan Suzaku, dan aku mungkin mengampunimu. Kamu menginginkan barang-barangku? Jika kamu punya kemampuan, datang dan ambil sendiri. Kamu mencari mati. Satu pencarian langit api menyala. Ini adalah gerakan terkenal guru yang membakar 8.000 mil dari Raja Iblis. Dalam pertempuran dewa api neraka karma. Bagaimana dia bisa tahu itu? Bunuh semuanya. Astaga. Puji, hati-hati. Bakar mereka. Potong-potong mereka. Tidak mungkin. Guru. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa dengan mudah memblokir jurus pamungkasku? Hei pecundang, kau terpukul oleh guruku. Cepat berlutut, serahkan artefaknya. Jangan kira kau bisa mengalahkanku semudah itu. Ini hanya perjuangan sekarat. Apa gunanya perjuangan sekarat? Perjuangan sekarat? Selanjutnya aku akan tunjukkan kekuatan sejatiku. Tarian Phoenix di langit. Sial, ini gila, sudah berakhir. Kita benar-benar celaka. Guru, pergilah dulu. Aku akan menahan burung ini. Kalian berdua, ingat untuk membakar lebih banyak uang kertas untukku tahun depan. Lagi pula, kita pernah mengabdi pada guru bersama. Kau layak menjadi keturunanku. Jangan panik, itu hanya tiruan murahan. Ini tarian Phoenix di langit yang sesungguhnya.
Ini tarian Phoenix sejati di langit. Ini Phoenix emas asli. Phoenix. Bagaimana ini bisa? Aku membakar umurku dan meledakkan pil jiwa menggunakan jurus dahsyat. Dan dia dengan mudah menetralisirnya. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Hasilnya sudah ditentukan, kamu seharusnya menyadarinya. Siapa kamu? Kenapa wajahmu sama dengan guruku? Kau tidak tahu siapa aku? 5 binatang suci ditekan olehmu, menyerap semua keserakahan dan kemarahan dunia. Aku terbentuk dari dendam mereka. Kau sudah ditekan ribuan tahun, tidak bisakah kau diam saja? Kenapa masih membuat masalah? Diam saja. Kenapa? Dia mengunci kami di artefak gelap ribuan tahun dan pada akhirnya kau butuh kekuatan ilahi kami untuk naik tingkat. Kau pikir kami gampang ditindas? Kau mau apa? Aku datang untuk mengambil artefak dan naik tingkat sendiri. Karena aku sudah pasti hancur, aku tidak akan membiarkanmu kembali ke 9 langit dan menjadi Dewi Phoenix yang terbang tinggi. Tiga artefak hancur dan binatang meledak sendiri. Sekarang kau tak akan pernah naik tingkat lagi. Berani kau hancurkan artefak naik tingkat guruku. Aku bunuh kau sekarang. Tunggu, sekarang bukan waktunya. Konjungsi 9 bintang akan terbentuk, naik tingkat guru agung sudah dekat. Coba kita perbaiki artefak dulu. Kinki, sayang. Kyoda akan yakinnya bereskan denganmu setelah memperbaikinya. Kau masih mau memperbaikinya? Mimpi! Binatang meledak sendiri, artefak hancur, kau tak akan pernah kembali ke 9 langit. Kau, sang Phoenix, akan tinggal di dunia fana selamanya sebagai ayam malang. Kau pikir aku mengambil kembali 5 artefak untuk menggunakan kekuatan ilahi mereka naik tingkat? Atau apa? Tiga binatang buas meledakkan diri mereka dan jiwa mereka hancur. Bagaimana kau melakukannya? Sudah kubilang sebelumnya, kekuatan guruku melebihi para dewa dan maha kuasa. Memperbaiki artefak itu mudah. Kau menindas kami selama ribuan tahun dan membuat kami menderita. Sekarang kau ingin menggunakan kekuatan kami untuk naik tingkat? Mustahil, aku tidak akan menerima ini. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Apa yang dia lakukan? Hentikan dia. Artefak itu tercemar oleh darah iblisku. Mereka tidak bisa membantumu naik tingkat. Sekarang kau tidak akan pernah bisa kembali ke langit ke-9. Aku tidak pernah membutuhkan kekuatan mereka untuk naik tingkat. Aku mengambilnya kembali karena aku tahu binatang buas itu telah menyerap terlalu banyak dendam dan akan berubah menjadi pembunuh dan menerobos. Aku membawanya ke langit ke-9 untuk mencegah mereka membahayakan dunia. Apa? Kau ingin mengambil artefak kembali ke langit ke-9? Jadi begitu. Penyelarasan 9 bintang telah selesai. Silakan naik tingkat ke langit. Akhirnya. Silakan naik ke langit.